Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pengujian hipotesis yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, di mana ada dua kemungkinan hipotesis, yaitu hipotesis satu sisi dan hipotesis dua sisi. Ya, hipotesis. Apakah semua hipotesis demikian? Ya, tidak. Ya, untuk konteks tertentu ada hipotesis satu sisi dan hipotesis dua sisi. Jadi misalnya kalau hipotesis ini, yang pertama ini, ya, H0, rho sama dengan 0, dilawankan dengan ini, yang bawah ini, ya, rho lebih besar dari 0, misalnya begitu pasangannya, itu namanya uji satu sisi, uji kanan, ya. Kemudian kalau hipotesis 0 ini ditandingkan dengan yang kedua, ya, rho sama dengan 0 ditandingkan dengan hipotesis yang kedua ini, hipotesis 1, rho lebih kecil daripada 0, ya. Ini dikatakan uji hipotesis satu sisi, sisi kiri. Ya. Sementara kalau yang atas ini, pasangan atas, ya, H0 titik 2, rho sama dengan 0, ditandingkan dengan H1 titik 2, rho tidak sama dengan 0. Gini, artinya ini tidak yang bawah, pasangannya adalah ini. Maka ini dikatakan sebagai hipotesis dua sisi. Jadi hipotesis satu sisi itu bisa hipotesis sisi kanan dan hipotesis sisi kiri. Kemudian untuk hipotesis dua sisi, ini berarti dua-duanya, berarti hipotesis bisa kanan ataupun kiri. Bisa kanan ataupun kiri. Nah, kalau kemudian ditanya, ini kanannya mana, kirinya mana? Ya, kanannya mana, kirinya mana? Ya, oke. Karena ini dengan konteks rumusan hipotesis semacam ini, maka untuk pengujiannya kita menggunakan mengacu atau berdasarkan kepada distribusi. Ingat, ada beberapa distribusi. Distribusi untuk pengujian hipotesis ini adalah distribusi T atau student. Nah, ini gambarnya begini. Ya, gambarnya begini, ya. Ini yang atas, ini adalah gambar distribusi T, di mana alfa, ini alfa, berada pada sebelah kanan. Karena sebelah kanan inilah dikatakan sebagai sisi kanan, ya. Ini beta. Kemudian yang bawah ini, ya, di mana alfa berada di sebelah kiri. Nah, alfa sebelah kiri, ya, maka ini dikatakan sebagai uji satu sisi sebelah kiri. Jadi kalau tadi jadi hipotesisnya nihil, kalau yang atas ini hipotesis nihilnya adalah rho sama dengan 0, ya. Maka uji hipotesis alternatifnya rho lebih besar daripada 0. Ini. Sementara yang bawah ini, gambar yang bawah, ya, uji hipotesis nihilnya sama, rho sama dengan 0, sama, ya. Tetapi di sini melawan uji hipotesis alternatif atau tandingannya, rho lebih kecil daripada 0. Ya, karena lebih kecil daripada 0, maka ini ingat di sini. Karena posisi 0 adalah ini, tengah-tengah ini di sini adalah 0, di sini adalah 0. Kalau dia sebelah kiri, ya, sebelah kiri dikatakan uji kiri, dan apabila di sebelah kanan dia uji kanan. Ingat di sini ini adalah alfa,
beta, alfanya di sini, dan ini beta. Nah, wilayah beta ini adalah daerah penerimaan. Jadi itu daerah penerimaan hipotesis nihil. Jadi misalnya hasil penghitungan nanti berada di wilayah beta ini, berarti hipotesis nihil diterima. Sebaliknya, kalau dia berada di wilayah alfa, kalau ini kanan atau ini sebelah kiri di sini, ini daerah penolakan hipotesis nihil. Penolakan H0. Ingat dulu bahwa dalam konteks ini, ya, yang lazim saya ketahui itu yang diuji adalah hipotesis nihilnya. Apakah dia diterima atau ditolak. Nah, kalau hasil penghitungan itu berada di wilayah beta, maka hipotesis nihil diterima. Tapi kalau berada di daerah alfa, apakah itu kanan atau kiri, maka itu hipotesis nihilnya ditolak. Nah, kemudian bagaimana dengan titik ini? Ya, titik ini adalah titik kritis. Ya, titik kritis ini ya karena dia itu menjadi pembatas ini. Ya, ini kalau dalam konteks agama mungkin titiknya titik syubhat ini. Mengapa dikatakan syubhat? Karena dia bainahuma, ya, bainahuma antara beta dengan alfa. Ya. Kadang-kadang hasil penghitungan ada yang mepet sekali di sini, ada yang agak jauh, ya. Ya, tapi selama dia dalam batas ini, ya, lebih besar batas ini, itu tetap hipotesis nihilnya ditolak. Sementara kalau ini juga sebaliknya demikian. Nah, bagaimana kemudian kalau yang uji dua sisi? Nah, uji dua sisi tentunya alfanya itu tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tapi alfanya itu adalah Nah, ini alfanya. Nah, ada irisan sebelah kanan, ada kiri. Ya, ini. Cuma berbeda, ingat ini harus berbeda ini. Ya, daerah yang diarsir ini, biru ini tidak lagi alfa. Ingat, tidak lagi alfa. Kalau betanya tetap, ya. Ini tidak lagi alfa, tapi ingat ada tambahan di sini. Ada tambahan di sini. Nah, setengah alfa dan di sini setengah alfa. Mengapa kok setengah alfa? Karena ini alfanya dibagi 2. Jadi alfanya dibagi 2, maka menjadi setengah alfa. Setengah berada di sebelah kanan, kemudian setengah berada di sebelah kiri. Nah, itu. Nah, kalau bicara dengan batas, bagaimana batasnya? Otomatis berbeda apabila dia menggunakan satu sisi dengan dua sisi, tentunya akan titik kritisnya itu akan menjadi berbeda titik kritisnya. Ini coba kalau saya gambar di bawahnya ini. Nah, saya gambar. Nah, ini. Misalnya tadi uji satu sisi itu adalah sisi kanan. Misalnya begini. Sama-sama, katakanlah misalnya alfa yang dipakai, misalnya alfa yang dipakai adalah alfa 0,05. 0,05 misalnya. Sebelah kanan ini alfa 0,05, 0,05. Otomatis karena ini adalah menggunakan teori peluang 0,05, berarti ini betanya adalah 0,95. Nah, dia berada di sini.
Tapi kalau kemudian atau di kiri juga sama di kiri juga sama, dia akan begitu. Ya. Tapi kalau dia harus dibagi menjadi dua karena kanan dan kiri, kanan dan kiri, meskipun sama-sama alfa 0,05, dia batasnya tidak ada di sini, tetapi dia harus bergeser keluar. Nah, ini wilayahnya. Mengapa kok dia bergeser? Karena tadi alfa dibagi 2, ingat, sehingga setengah berada di sebelah kanan, setengah berada otomatis kalau dicermati betul di sini, maka wilayah titik kritis ini berbeda. Ya, dua sisi lebih jauh, lebih keluar. Atau kalau angka otomatis angkanya lebih besar. Dengan ini maka bisa jadi misalnya hipotesis nihil itu ditolak ya. Ditolak ketika menggunakan satu sisi, tapi bisa jadi hipotesis nihil diterima ketika menggunakan dua sisi. Kok bisa terjadi? Nah, contoh sederhananya misalnya ya, hasil hitungan berada di titik ini. Ini di titik ini. Ini titik ini. Hasil hitungan berada di sini. Hasil hitungan di sini ini wilayah ini, ini kalau menggunakan batas yang ini saya tulis saja di sini, ini A, ya, ini yang B. Kalau menggunakan batas ini, otomatis dia sudah di luar atau sudah di wilayah alfa. Karena di wilayah alfa, maknanya, artinya hipotesis nihilnya sudah ditolak. Ya. Tetapi sebaliknya kalau dia pakai dua sisi, ingat cermati titik ini. Dia masih berada di wilayah beta. Nah, sehingga bisa terjadi itu ada satu hipotesis nihil yang ditolak, ya, ditolak ketika menggunakan satu sisi, tapi bisa jadi diterima hipotesis nihil itu ketika menggunakan dua sisi. Baik, sampai di sini kita akan bertemu lagi nanti untuk topik yang lain. Semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.